Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini judulnya adalah Tubuh sebagai Pusat Kesadaran Kosmis. Relasi Fenomenologi, Kosmologi Jawa, dan Islam. Konsep tubuh dalam berbagai tradisi spiritual Nusantara, juga dalam pemikiran filsafat Barat, itu menyimpan potensi terjadinya dialog yang konstruktif. Fenomenologi tubuh Merleau-Ponty menegaskan bahwa tubuh itu bukan sekedar objek, melainkan juga sebagai subjek yang mengalami dunia. Dalam khasanah lokal Jawa dan juga Bali, konsep sedulur papat limo pancer memusisikan bahwa tubuh manusia itu sebagai pusat atau center eksistensi, di mana ia dikelilingi oleh 4 kekuatan spiritual kelahiran. Sementara itu, ajaran Islam memberikan pemahaman bahwa tubuh itu sebagai amanah, sebagai ruh, bersemayamnya ruh, serta sebagai wahana perjalanan spiritual manusia. Tayangan ini mencoba untuk membangun sebuah jembatan konseptual antara ketiga tradisi di atas, dalam rangka merumuskan sebuah pendekatan yang disebut dengan ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental. Maurice Merleau-Ponty, filsuf dari Perancis, itu menolak dikotomi Kartesian antara tubuh dan kesadaran, atau antara tubuh dan jiwa. Ia memperkenalkan gagasan bahwa tubuh itu bukan sebagai objek biologis semata-mata, melainkan tubuh diposisikan sebagai tubuh subjektif yang menghayati dunia. Pengalaman hadir melalui persepsi tubuh serta makna itu muncul melalui keterlibatan tubuh dalam dunia. Nah, tubuh itu bukan sekedar medium pasif, melainkan juga sebagai pengada yang berkesadaran dan terlibat dalam dunia melalui embodiment atau menubuh. Bagi Merleau-Ponty, tubuh adalah pusat intensionalitas. Di sisi lain, persepsi bukanlah hasil penawaran logis semata-mata, melainkan juga hasil dari pengalaman tubuh secara langsung. Hal ini mengkondisikan fondasi bagi penafsiran yang tidak melulu sifatnya itu rasional, melainkan juga inkarnatif. Ini sebuah ta'awul jasmaniyah mutasamiyah. Bagi Merleau-Ponty, tubuh adalah pusat intensionalitas. Di sisi lain, persepsi itu bukanlah hasil penawaran logis semata-mata, melainkan juga sebagai hasil dari pengalaman langsung tubuh terhadap dunia. Hal ini mengkondisikan terdapatnya fondasi bagi penafsiran yang tidak bersifat melulu rasional, melainkan juga bersifat inkarnatif. Nah, 4 yang pertama, yakni Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, dan Puser, itu dianggap sebagai saudara sejati yang nantinya akan kembali ke alam masing-masing setelah manusia itu wafat. Namun, selama hidup dari manusia tersebut, keempatnya itu bersemayam secara simbolis dalam tubuh manusia dan mempengaruhi laku dan batin. Tubuh manusia dalam konteks ini bukanlah sekedar raga biologis, melainkan juga sebagai medan spiritual. Dalam praktek kehidupan sebagian manusia Jawa Bali,
menjaga harmoni dengan sedulur papat, itu berarti menyelaraskan kehidupan lahir dan batin. Hal ini merupakan sebuah bentuk kesadaran jasmaniah yang selaras dengan fenomenologi tubuh Merleau-Ponty. Dalam kosmologi Jawa, sedulur papat limo pancer itu merujuk pada 5 unsur spiritual yang menyertai kelahiran anak manusia. Yang pertama adalah kakang kawah atau air ketuban. Kedua, adi ari-ari atau plasenta. Ketiga, getih atau darah. Keempat, puser atau tali pusar. Kelima adalah pancer, yaitu diri sejati yang menjadi pusat. Pandangan Islam tentang tubuh, ruh, dan jiwa. Islam memberikan tempat yang terhormat atau tinggi bagi tubuh sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh adalah amanah yang suatu ketika akan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana ada pada surat An-Nur ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam pandangan Islam, itu bersifat transenden. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ruh adalah unsur ilahiyah yang ditiupkan ke dalam jasad manusia, sebagaimana surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian kami sempurnakan kejadiannya dan kami tiupkan ke dalamnya ruh dari kami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Kaum Sufi dalam tradisi Islam itu juga memandang tubuh sebagai hal yang esensial gitu. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa tubuh adalah kendaraan ruh dalam perjalanan menuju Tuhan. Ghazali membagi jiwa manusia dalam 3 tingkatan. Nafs amarah atau jiwa yang memerintah kejahatan. Kemudian kedua, nafs lawamah, jiwa yang mencela diri. Dan nafs mutmainah, yaitu jiwa yang tenang. Tubuh adalah kerajaan, hati adalah raja, dan anggota tubuh adalah prajurit yang tunduk pada perintah hati. Demikian penjelasan Al-Ghazali. Ulama klasik lain, yaitu Al-Qusairi, dalam Arisalah Al-Qusairiyah itu menjelaskan pentingnya menyucikan tubuh melalui zikir dan riyadhah jasmaniyah. Nah, sebenarnya bagi para sufi, tubuh adalah manifestasi keterlibatan ruh di dunia materi. Kemudian setiap gerak tubuh bisa menjadi ibadah ketika disertai dengan niat yang suci. Berikut adalah relasi dalam bentuk tabel antara fenomenologi tubuh Merleau-Ponty, kemudian sedulur papat limo pancer kosmologi Jawa dan ajaran Islam. Tabel diutarakan dari aspek dimensi, ini
konsep tubuh, itu melalui pandangan fenomenologi tubuh Merleau-Ponty, itu tubuh dianggap sebagai subjek hidup, ya, medium kesadaran dan persepsi dunia. Sementara itu dalam perspektif sedulur papat limo pancer, itu tubuh lahir sebagai hasil perpaduan antara unsur kosmis dan ruhani, ya. Nah, dalam ajaran Islam, ya, khususnya ranah sofistik, ya, tubuh itu sebagai jism, ya, dan jasad, ya, sebagai tempat ujian dan manifestasi amal. Dan ruh, ya, jiwa itu dalam perspektif fenomenologi tubuh itu tidak dibahas secara spiritual transenden, ya, melainkan dianggap sebagai kesadaran yang muncul, ya, dari kebertubuhan, ya, atau embodied being, ya. Sementara itu perspektif kosmologi Jawa Bali sedulur papat limo pancer itu tubuh, ya, dalam konteks ini adalah lima pancer, ya. Ya, ini sang diri sejati, ya. Ruh ilahi di pusat tubuh, ya. Sementara itu perspektif ajaran Islam, ruh ditiup dari Allah, ya. Jiwa memiliki nafs, ya, qalb, dan ruh. Kemudian aspek kesadaran diri itu bagi fenomenologi tubuh, ya, dianggapnya sebagai kemunculan, ya, dari interaksi tubuh dan dunia, ya. Sifatnya prareflektif, ya, dan imanen. Sementara itu bagi kosmologi sedulur papat limo pancer, ya, kesadaran diri dinyatakan sebagai diri sejati, ya, sebagai pusat yang mengarahkan empat unsur lainnya. Kemudian dalam ajaran Islam, ya, kesadaran sejati itu bisa dicapai melalui tazkiyah atau pencucian diri, ya, dan musyahadah. Selanjutnya aspek relasi dengan kosmos, ya. Dalam perspektif fenomenologi tubuh Merleau-Ponty, ya, tubuh itu terhubung dengan dunia melalui persepsi. Ya, sementara itu menurut kosmologi sedulur papat limo pancer, ya, empat sedulur, ya, ini kakang kawah atau air ketuban, adik ari-ari atau plasenta, getih atau darah, kemudian pusar atau tali pusar, ya, itu berasal dari unsur kosmos, yakni air, api, tanah, dan angin, ya. Sementara itu dalam perspektif Islam, itu manusia adalah sebagai mikrokosmos, ya, yang mencerminkan makrokosmos atau alam semesta. Nah, aspek dimensi transendensi, ya, menurut fenomenologi tubuh itu lebih ke arah imanan dan duniawi. Sementara itu dari kosmologi Jawa Bali, ya, dimensi transendensi itu ada, ya, ini pancer mengarah ke asal usul ilahiyah, ya, atau disebut dengan konsep manunggaling kawulolan Gusti, ya. Sementara ajaran Islam itu mengatakan bahwa ruh berasal dari Tuhan, kemudian akan kembali kepadanya. Aspek tujuan eksistensial, ya, menurut fenomenologi tubuh, ya, itu menjadi sadar, ya, atas keberadaan tubuh sebagai pusat makna. Sementara itu dalam kosmologi Jawa Bali, ya, itu kembali kepada asal ruhani dengan harmoni tubuh dan jiwa. Sementara itu dalam pandangan Islam, ya, tujuan eksistensial yakni menjadi insan kamil, ya, melalui perjanjian ruhani.
suluk atau tazkiyah. Aspek atau dimensi struktur, ya, menurut fenomenologi tubuh, ya, tubuh itu sebagai pusat pengalaman yang sifatnya fenomenal, ya. Kemudian bagi kosmologi Jawa Bali, ya, 4 penjaga atau sedulur papat itu mengelilingi pancer, ya. Kemudian menurut perspektif ajaran Islam, ya, ruh, kalb, nafs, dan jasad itu sebagai struktur yang sifatnya multidimensi dari manusia. Sinergitas, ya, fenomenologi tubuh Merleau-Ponty, ya, kemudian kosmologi Jawa Bali, yakni sedulur papat lima pancer, dan ajaran Islam itu membuka jalan bagi sebuah pendekatan ta'awul jasmaniyah, gitu, atau hermeneutika tubuh yang tidak hanya bersifat fenomenologis, melainkan juga bersifat transendental. Tubuh menjadi tempat perjumpaan antara makna, ya, pengalaman, dan wahyu. Tubuh bukan sekedar subjek yang menghayati dunia, melainkan juga sebagai medan spiritual yang menyimpan hikmah kosmik. Dengan demikian, pembacaan atau penafsiran terhadap teks suci dan terkait dengan realitas kehidupan itu tidak hanya melibatkan rasio atau akal, melainkan juga melibatkan tubuh yang mengalami, ya, juga ruh yang menyaksikan, dan nafs yang berjuang. Hal ini sejalan dengan pendekatan ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental. Epilog, ya. Bahwasanya relasi antara fenomenologi tubuh Merleau-Ponty, ya, dan konsep sedulur papat lima pancer, ya, serta ajaran Islam, ya, tentang tubuh, ruh, nafs, itu menunjukkan bahwa pemahaman manusia itu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan jasmaninya. Tubuh bukan semata-mata sebagai alat, melainkan juga sebagai medium yang sifatnya eksistensial, ya, yang menyimpan memori spiritual, relasi sosial, ya, serta terdapatnya keterhubungan, ya, antara tubuh manusia dengan Tuhan. Nah, melalui pendekatan ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental, kita mencoba membuka ruang baru dalam memahami teks, diri, dan realitas semesta. Pendekatan ta'awul jasmaniyah mutasamiyah, ya, merupakan metode penafsiran yang relatif baru, ya, di mana metode ini berpijak pada interaksi antara tubuh, yakni fisik, juga psikoneural, ya, dengan realitas dunia, dan melibatkan entitas yang sifatnya transendental, ya, seperti ilham, ya, atau entitas rohani. Dengan demikian, metode ini mencoba untuk mengatasi keterbatasan metodologi penafsiran yang sifatnya tekstual, gitu, tekstualitas, kemudian mengandalkan akal semata-mata, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.